Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sesi tanya jawab bersama Ustadz Agung Cahyadi. Bagi para netizen, bagi para sahabat Deki, bagi para donatur yang ingin bertanya dengan Ustadz Agung Cahyadi, monggo silahkan bisa tulis pertanyaan di kolom komentar, bisa tulis pertanyaan di DM di sosial media Dompet Al-Quran Indonesia. Oke, kita sekarang sudah bersama Ustadz Agung Cahyadi. Oke, mungkin langsung saja ya Ustadz. Ya, kalau saya bacakan untuk pertanyaannya. Nah, di sini pertanyaannya mengenai jamak qashar, Ustadz. Ya. Nah, jadi di sini kasusnya si orang yang bertanya ini kondisi perjalanan berangkatnya mepet maghrib, Ustadz. Ternyata di jalan macet dan sampai lokasi itu lebih isya atau sudah lewat isya, dan di sini kalau kita lihat jaraknya itu beliau memperkirakan kurang dari jarak yang ditentukan untuk jamak qashar. Nah, itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Monggo. Pertama, kaitan dengan jamak dan qashar salat sebagai satu syariat ya, yang menurut pendapat ulama dia rukhsah, keringanan, Ya, keringanan yang boleh dipilih dan boleh ditinggalkan. Cuman beda antara jamak qashar. Kalau qashar itu yang meringkas, itu yang memendekkan, yang 4 jadi 2, zuhur, asar, isya, itu di qashar 2-2. Itu alasan satu-satunya yang boleh untuk mengqashar hanya safar saja. Jalan safar nggak boleh. Ayatnya surat An-Nisa ayat 101, Allah katakan, wa idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taksuru minas sholati in khiftum ayyaftinakum alladzina kafaru. Kalau kalian bepergian di muka bumi ini, nggak apa-apa kalian mengqashar salat kalau kalian takut serangan orang kafir. Nah, itu satu-satunya alasan boleh qashar. Cuman kemudian yang harus dibaca, jarak safar yang boleh qashar berapa? Nah, ke ayatnya nggak tekan. Kalau bepergian nggak ada jaraknya. Sunnahnya nggak ada menentukan jarak tertentu. Maka karena itu jarak ini ada perbedaan ulama kita. Kalau Imam Abu Hanifah menetapkan jarak yang boleh qashar itu adalah jarak yang ditempuh dengan jalan kaki 3 hari 3 malam. Kurang lebih kalau dikonversi dengan kilometer 96 km. Kalau mayoritas ulama kita, Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu jarak yang ditempuh dengan naik unta 2 hari 2 malam. Konversinya kurang lebih 85 km. Tapi pendapat dua ulama hati dibantah di buku Damah, nggak ada dasarnya itu. Karena itu kalau satu masalah nggak ada Quran nggak Sunnah yang jelas, yang dipakai namanya al-urfu, tradisi. Tradisi kemana? Kepergian kita daerah katakan safar atau nggak safar, tanpa menghitung jaraknya. Kalau di Jawa ada bahasa yang baik, yaitu metu apa lungo. Kalau metu nggak lungo berarti nggak safar. Makanya ada jaraknya. Kenapa? Anas pernah ditanya begini dalam hadis Muslim. Anas itu pembantu Nabi, sahabat pembantu 10 tahun, tahu persis bagaimana yang dilakukan. Tanya, ya Anas, kapankah Rasulullah mengqashar salat? Maka Anas menjawab, karena Rasulullah idza kharaja masirata salatati farasih salataini. Nabi itu keluar dari rumahnya dalam jarak 3 farsah, 6 km, salat 2 rakaat. Sudah bisa qashar. Itu cuman masalahnya ini kan sore ini kan, tekstual kan begitu. Iya, tekstual. Cuman para ulama yang menetapkan jarak jauh itu menetapkan ini bukan jarak safar, tapi jarak di mana Rasul mulai mengqashar salat. Karena qashar di kampung kita nggak boleh. Orang kalau boleh mengqashar kalau udah keluar dari kampungnya 6 km baru boleh qashar. Itu hadis itu begitu. Maka sekali lagi memang nggak ada jaraknya. Maka berapa saja menurut saya nggak apa-apa. Ke Jombang kira-kira berapa kilometer kita? Ada 60 km? Ya, sekitar itu mungkin. Kalau Abu Hanifah 96, kalau menurut saya masih boleh. Karena orang ke Jombang dari sini nggak mungkin, itu mesti pergi, mesti lungo, nggak katakan metu. Kalau ke ITS baru kita namanya metu. Maka insya Allah boleh itu. Jadi kondisinya tadi ketika berangkat mepet maghrib. Iya. Ketika di jalan macet. Dan nanti di jamak qashar di tempat tujuan saja. Nah, kalau jamak itu beda lagi. Jamak itu menggabungkan kan, antara zuhur dengan asar di satu waktunya atau maghrib isya. Untuk jamak alasannya bisa banyak. Safar diantaranya berdasarkan masyaqqah, maksudnya kesulitan yang membuat keadaan macet. Bukan kita yang merekayasa, hujan, banjir. Maka orang hujan boleh menjamak, kita ke masjid zuhur misalnya, kok hujan deras boleh langsung jamak dengan asar. Masuk masjidnya
hanya mungkin 10 langkah Nabi biasa itu. Jadi, macet itu nggak jamak. Tapi kesulitan itu adalah kesulitan yang membuat keadaan, bukan rekayasa kita. Maka kalau rekayasa boleh jamak dengan rias pengantin, rapat nggak boleh. Keadaan. Maka tadi kan macet boleh kan dijamak. Maka di tujuan langsung jamak takhir maghrib dengan isya. Karena sudah di waktu isya kan itu kan. Iya, sudah. Ya, berarti jamak di tempat tujuan maghrib dan isya dengan takhir. Tapi harus berurutan, maghrib dulu baru isyanya. Gitu. Oke, jadi memang ada syarat-syaratnya tadi Ustaz. Benar. Kalau semisal kan saya juga kadang ini ketemu temen yang bahasanya, oh masjid loh di jalan banyak, masa di jamak gitu Ustaz. Kalau menanggapi jadi begini, dalam ibadah tuh ukurannya bukan logika. Tapi agama itu mengikuti. Saya berikan contoh. Kalau kita buang angin yang dibasuh mana? Muka. Kenapa? Maka Ali pernah mengatakan begini, laukana dinu birra'i lakana aswaluhu awalul masah min a'lau. Jadi kata Nabi, kata Ali, karena agama harus pakai logika, maka bawahnya khuf itu lebih utama usap. Karena Nabi itu kalau pakai khuf, wudu pakai khuf, kalau wudu nggak perlu dilepas. Diusap saja. Diusap, yang diusap mana? Khufnya. Atasnya, bukan bawahnya. Yang kotor mana? Bawah. Dan atasnya. Maka sama, alasannya bukan karena banyak mas, karena safarnya itu. Di safar itu yang karenanya jadi alasan syar'i untuk boleh untuk mengkosor, menjamak, dan juga nggak puasa Ramadan. Kalau kita safar karena medianya kita ke Jakarta naik pesawat 1 jam selesai kok. Tapi kepergiannya itulah yang jadi alasan, bukan masalah pakai logika. Oh itu mudah enak saja, bukan enak kan, masalah alasannya safar sama tadi. Jadi bukan karena banyak masnya, boleh, dan itu boleh diambil, boleh tidak. Oh ya, poinnya boleh diambil, boleh tidak. Maka itu menurut saya begini, kalau kita misalnya rombongan safarnya, mungkin kita lebih baik mengambil saja. Ya. Tapi kalau sendiri masjid banyak, mungkin lebih baik kita nggak ambil karena nggak dapat jamaah kan begitu kan. Ya. Itu maksudnya untuk milih parameternya apa, yaitu kondisional sifatnya. Yang lebih kondusif mana gitu. Sama safar, kita ke Jakarta, kira-kira kalau antum Ramadan safar ke Jakarta, lebih baik puasa atau nggak puasa? Kalau kuat ya puasa sih. Nah, kalau Imam Syafi'i boleh puasa. Wa antasumu khairul lakum kata Allah. Tapi Imam Ahmad ini rusak kok nggak diambil. Oh sayang. Ya, Aisyah mengatakan, hadis Muslim. Ma khayra Rasulullah bainal amri illah taro aisarahuma ma lam yakun. Nabi kalau dapat pilihan-pilihan, memilih yang paling mudah selama pilihan itu boleh. Kondisional sifatnya. Maka kalau ke Jakarta kok naik pesawat mungkin lebih baik puasa ya. Tapi kalau Jakarta pesawat nggak ada, bis ekonomi semuanya panas-panas, gimana nggak puasa juga? Nggak puasa. Maka Nabi saat tahun 8 Hijrah Fathu Makkah ke Mekah itu Ramadan tuh panas. Nabi mengatakan man shomal yauma faqad aso abal qasim, yang puasa ini maksiat kepadaku. Karena apa? Perjalanan jauh puasa kan biar jatuh semuanya. Iya. Kondisional sifatnya. Okay. Nah, masalah metu dan lungo tadi. Iya. Kalau misal kita tinggal di Sidoarjo, kerja di Surabaya, itu bisa dikosor atau jamak? Jadi begini. Jadi kalau ini pakai logika tadi begini. Jadi safar yang boleh kita kosor, juga safar yang boleh kita nggak puasa. Masa ini ke Sidoarjo kita nggak puasa Ramadan? Berarti sama saya kita seharusnya nggak kan kalau safar itu nggak boleh nggak Jumatan, boleh nggak puasa Ramadan, masa kita nggak gitu. Maka itu jarak yang ya kurang boleh ya jauh lah, cuma jauhnya nggak ada ukuran gitu. Ya, kalau masa Sidoarjo Surabaya yang cuma 5 kilo sih, apalagi Sidoarjo Waru kan nanti. Nah ya nanti maksudnya berangkat kan pagi gitu Ustaz. Terus wah nanti zuhur sama asar nggak boleh. Nggak boleh. Tapi mungkin kalau orang yang kan banyak orang rumahnya di Malang, kerjanya di Surabaya. Iya banyak. Kalau dalam pengertian Abu Hanifah, tempat mukim seorang di mana orang nggak boleh ngambil rukhsah jamak kosor itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Tempat dia mana tinggal namanya mukim, nggak boleh ngambil itu. Tempat kerja dia mukim, nggak boleh ngambil. Perjalanan itu safar. Jadi rumahnya Malang, di Malang nggak boleh kosor jamak. Surabaya kerja tetap nggak boleh, tapi di perjalanan itu boleh. Sama dikatakan oleh seorang sahabat Utsman mengatakan
Man ta'ahalah faqad aqam, orang berkeluarga disuruh berkeluarga. Dia mukim. Maka seorang laki-laki istrinya 4, dia istrinya semua mukim semuanya. Oh, oke. Di perjalanan menuju istri-istrinya itu udah safar ya. Nah ya kadang kan saya juga ini Ustaz, kan saya tinggal di Jember nih ceritanya. Ke Madiun 2 hari Ustaz. Nah, seperti itu boleh. Kan bukan tempat kerja tetap kan ini kondisional. Apa? Madiun itu rumah mertua Ustaz? Mertua kan, rumah mertua bukan tempat tinggal. Oh, Nabi itu rumah tinggal akhirnya di Makkah. Lahir di Makkah. Hijrah ke Madinah. Setiap ke Makkah qasar beli. Oh. Sama kalau kita itu misalnya rumah kita di mana kita pindah ke rumah ibu kita itu musafir. Jadi saya misalnya rumah saya di Ponorogo. Saya mudik ke rumah ibu saya di Ponorogo juga. Kosor sama. Karena bukan tempat tinggal saya. Oh. Tempat mampir saja karena jenguk orang tua saja. Iya. Oke. Insya Allah sudah terjawab dengan jelas untuk pertanyaan para netizen. Ini sudah dijelaskan panjang lebar mengenai jamak qasar, serta ada beberapa kasus tadi yang kita coba ulik mengenai jamak qasar. Semoga menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Agung Cahyadi untuk jawabannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.